Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah yang akan membawa kita mempelajari 15 konsep penting yang membentuk pemahaman kita tentang perjalanan peradaban manusia. Sejarah bukan hanya kumpulan fakta atau tanggal, tetapi juga refleksi mendalam tentang perubahan, perjuangan, dan ide-ide besar yang telah menggerakkan dunia. Dalam video ini, kita akan membahas konsep-konsep fundamental seperti perubahan, peristiwa sebab akibat, nasionalisme, kemerdekaan, dan kolonialisme. Tidak hanya itu, kita juga akan mendalami gagasan revolusi, fasisme, komunisme, peradaban, perbudakan, hingga waktu sebagai dimensi penting dalam memahami sejarah. Selain itu, feminisme, liberalisme, dan konservatisme akan kita soroti sebagai ide-ide yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di berbagai belahan dunia. Melalui penjelasan video ini, kita tidak hanya belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga mengungkap nilai-nilai yang dapat kita ambil untuk masa kini dan masa depan. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini hingga akhir karena sejarah adalah pelajaran yang selalu relevan sepanjang waktu. Saya, Tri Aprianti Adam, akan menemani kalian dalam perjalanan ini. Mari kita mulai dan pahami bersama konsep-konsep besar sejarah. Baik, pada konsep yang pertama yaitu perubahan. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa masa lalu yang dianggap penting, menonjol, dan membawa dampak signifikan, baik dalam konteks waktu terjadinya maupun dalam jangka panjang. Kajian sejarah berusaha mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen penting dari masa lalu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia hingga masa kini. Dalam kerangka ini, perubahan menjadi salah satu inti kajian sejarah. Namun selain perubahan, ada pula unsur-unsur yang tetap atau konstan yang menjadi landasan untuk generalisasi dalam ilmu sejarah. Pentingnya unsur perubahan dalam sejarah tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa kehidupan manusia selalu bergerak dan berkembang. Perubahan mencerminkan dinamika kehidupan baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sejarah berusaha memahami bagaimana perubahan tersebut terjadi, apa penyebabnya, serta dampak yang dihasilkannya. Tidak semua peristiwa masa lalu dianggap penting dalam sejarah. Hanya peristiwa yang membawa perubahan besar atau memiliki pengaruh signifikan yang diakui sebagai bagian dari sejarah yang layak dipelajari. Perubahan dalam sejarah bisa bersifat evolutif atau revolutif. Perubahan evolutif berlangsung secara bertahap dan cenderung lambat, memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan diri secara perlahan dengan keadaan baru. Contohnya adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang membutuhkan waktu berabad-abad. Dalam konteks ini, transformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri selama revolusi industri merupakan salah satu contoh perubahan evolutif. Perubahan ini membawa dampak luas pada pola kerja, sistem ekonomi, hingga struktur sosial masyarakat. Di sisi lain, perubahan revolutif bersifat drastis, cepat, dan seringkali membawa gejolak besar dalam masyarakat. Revolusi baik dalam arti politik maupun sosial sering menjadi katalis perubahan revolutif. Contohnya adalah revolusi Prancis pada abad ke-18 yang tidak hanya mengubah sistem politik Prancis, tetapi juga membawa dampak besar pada pemikiran sosial dan politik di seluruh dunia. Di Indonesia, era reformasi merupakan contoh perubahan revolutif yang mengakhiri rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi demokrasi modern. Dalam waktu singkat, struktur politik dan kebijakan negara mengalami transformasi besar-besaran, termasuk munculnya kebebasan pers dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Berbagai faktor dapat memicu perubahan dalam sejarah, termasuk kemajuan teknologi, interaksi antar budaya, dan konflik politik. Kemajuan teknologi seringkali
menjadi penggerak perubahan besar seperti ditemukannya mesin uap yang mendorong revolusi industri atau perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja di era digital. Interaksi antar budaya baik melalui perdagangan migrasi atau kolonisasi juga menjadi sumber perubahan signifikan karena membawa pertukaran ide, nilai, dan praktik budaya. Konflik politik seperti perang atau revolusi seringkali menjadi momen krusial yang memicu perubahan besar dalam tatanan sosial dan politik suatu masyarakat. Misalnya, Perang Dunia II tidak hanya mengubah peta politik dunia tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di banyak negara. Di Indonesia, perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda merupakan bentuk konflik politik yang membawa perubahan mendalam, yaitu berdirinya sebuah negara merdeka dengan identitas nasional yang baru. Dalam pembelajaran sejarah, konsep perubahan menjadi pusat perhatian karena sejarah pada hakikatnya adalah studi tentang perubahan. Pemahaman terhadap perubahan membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Misalnya, memahami perubahan sosial dan politik selama reformasi, membantu siswa memahami dinamika demokrasi Indonesia saat ini. Dengan memahami perubahan, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis bagaimana perubahan terjadi dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, perubahan adalah bagian penting dari sejarah karena sejarah adalah kajian tentang proses dan dinamika kehidupan manusia. Namun, tidak semua unsur dalam sejarah berubah. Ada elemen-elemen tertentu yang tetap atau konstan yang menjadi dasar untuk generalisasi dalam ilmu sejarah. Misalnya, nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas cenderung tetap relevan meskipun wujudnya dapat berubah sesuai konteks zaman. Keseimbangan antara unsur yang berubah dan tetap inilah yang membuat sejarah menjadi kajian yang menarik sekaligus kompleks. Di satu sisi, sejarah menunjukkan bagaimana manusia terus bergerak, maju, dan beradaptasi dengan perubahan. Di sisi lain, sejarah juga mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai atau tradisi tertentu yang menjadi fondasi masyarakat. Dengan memahami kedua aspek ini, kita dapat melihat sejarah bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan yang dinamis dan penuh makna. Dampak dari perubahan dalam sejarah dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Perubahan politik seperti peralihan dari monarki ke demokrasi membawa dampak pada cara masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan. Perubahan ekonomi seperti transisi dari ekonomi berbasis agraris ke ekonomi berbasis industri mengubah struktur sosial dan pola hidup masyarakat. Perubahan budaya seperti adopsi nilai-nilai baru melalui interaksi antar budaya mempengaruhi identitas dan cara pandang suatu masyarakat. Namun perubahan tidak selalu membawa dampak positif. Dalam beberapa kasus, perubahan dapat menimbulkan konflik atau ketidakstabilan, terutama jika masyarakat tidak siap untuk menghadapinya. Misalnya, globalisasi yang membawa kemajuan ekonomi juga menimbulkan tantangan berupa kesenjangan sosial dan hilangnya identitas budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengelola perubahan dengan bijaksana agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Konsep sejarah yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa sejarah adalah kejadian yang memiliki makna penting dalam perjalanan kehidupan suatu bangsa atau dunia. Peristiwa ini tidak hanya mencakup kejadian biasa, tetapi lebih kepada kejadian luar biasa yang berdampak signifikan terhadap perubahan atau perkembangan suatu masyarakat. Sebagai salah satu aspek sentral dalam ilmu sejarah, peristiwa sejarah menjadi fokus kajian karena memiliki ciri khas dan keunikan yang membedakannya dari peristiwa lain. Keunikan inilah yang membuat suatu peristiwa menjadi menarik untuk dipelajari dan diingat, terutama melalui bukti-bukti sejarah seperti dokumen, artefak, dan catatan lisan. Contoh konkret
peristiwa sejarah adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini menandai titik awal berdirinya Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Keunikan proklamasi kemerdekaan terletak pada latar belakangnya yang penuh dengan dinamika, mulai dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, tekanan internasional, hingga perjuangan para tokoh bangsa dalam merumuskan teks proklamasi. Bukti-bukti sejarah seperti teks asli proklamasi, rekaman suara Soekarno, dan catatan para saksi mata menjadi sumber penting dalam memahami peristiwa ini. Setiap peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri khas yang membuatnya berbeda dari peristiwa lainnya. Keunikan tersebut dapat dilihat dari konteks waktu, tempat pelaku, atau dampaknya. Misalnya, pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 merupakan peristiwa heroik yang melibatkan perjuangan rakyat dan melawan pasukan kolonial Belanda dan Inggris. Keunikan peristiwa ini terletak pada semangat perjuangan rakyat yang luar biasa. Simbolisnya arek-arek Surabaya sebagai pelopor serta dampaknya yang menjadikan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Penelitian sejarah bertujuan untuk mengungkap keunikan-keunikan tersebut melalui pendekatan tradisi relativisme. Pendekatan ini berupaya memahami peristiwa sejarah dalam konteks zamannya dengan mempertimbangkan sudut pandang pelaku, kondisi sosial dan budaya masyarakat saat itu. Pendekatan ini penting agar kita tidak memaksakan penilaian masa kini terhadap peristiwa masa lalu, melainkan berusaha memahami latar belakang dan alasan dibalik suatu peristiwa. Peristiwa sejarah tidak hanya penting karena keunikannya, tetapi juga karena dampaknya terhadap perjalanan suatu bangsa atau dunia. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, Perang Dunia II sebagai peristiwa global tidak hanya mempengaruhi negara-negara besar, tetapi juga wilayah jajahan seperti Indonesia. Kekalahan Jepang dalam perang tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam skala lokal, peristiwa seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi simbol perlawanan rakyat yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Selain dampak langsung, peristiwa sejarah juga dapat membentuk identitas dan kesadaran kolektif suatu bangsa. Misalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi momen paling bersejarah nasional, tetapi juga simbol persatuan dan kebangsaan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperingati peristiwa tersebut melalui berbagai kegiatan setiap tahun adalah salah satu cara untuk menjaga ingatan kolektif dan menghargai perjuangan para pendahulu. Dalam kajian sejarah, peristiwa memiliki peran sentral karena merupakan objek utama yang dikaji. Peneliti sejarah berusaha untuk memahami apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa dampak terhadap masyarakatnya. Hal ini melibatkan analisis berbagai sumber sejarah seperti dokumen resmi, artefak, dan kesaksian lisan. Dengan demikian, sejarah bukan hanya tentang mengingat peristiwa, tetapi juga tentang memahami proses dan dinamika yang melatar belakanginya. Keunikan suatu peristiwa menjadi titik awal bagi peneliti untuk mengganti lebih dalam makna dan signifikasinya dari kejadian tersebut.
Konsep sejarah yang ketiga yaitu sebab akibat. Dalam ilmu sejarah, konsep sebab akibat merupakan kerangka fundamental untuk memahami hubungan antara berbagai peristiwa dan fenomena. Istilah sebab merujuk pada faktor-faktor determinan yang mendorong terjadinya suatu peristiwa, perubahan, atau tindakan. Sebab mencakup kondisi-kondisi yang mendahului peristiwa tertentu, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, akibat adalah hasil dampak atau kesudahan dari suatu peristiwa. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana satu kejadian mempengaruhi atau bahkan menentukan terjadinya peristiwa lainnya. Sebagai contohnya, penjajahan Belanda di Indonesia dapat dipahami sebagai sebab yang memicu perlawanan rakyat Indonesia, penindasan eksploitasi sumber daya, serta berbagai kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat pribumi, menciptakan kesadaran nasional. Akibatnya, muncullah pergerakan nasional yang berujung pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam konteks ini, penjajahan Belanda tidak hanya menjadi peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi juga pemicu dari rangkaian peristiwa yang lebih besar dan kompleks. Selain itu, kausalitas adalah inti dari konsep sebab akibat dalam sejarah. Hubungan kausal ini mengacu pada pola logis yang menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain. Dengan memahami kausalitas, kita dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi keadaan selanjutnya. Misalnya, Perang Dunia I yang dimulai tahun 1914 memiliki sebab langsung berupa pembunuhan Archduke Franz dari Austria-Hungaria. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada sebab lain yang bersifat tidak langsung seperti rivalitas antar negara besar, aliansi militer, dan imperialisme. Akibat dari Perang Dunia I sangat luas, termasuk jatuhnya beberapa kekaisaran besar seperti Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hungaria, serta pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, memahami hubungan sebab akibat membantu kita untuk melihat peristiwa tidak hanya sebagai kejadian tunggal, tetapi sebagai bagian dari rangkaian proses sejarah yang saling terkait. Konsep sebab akibat sangat penting dalam kajian sejarah karena memberikan struktur dan pola pada narasi sejarah. Dengan memahami sebab akibat, kita tidak hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi. Sejarah pada hakikatnya adalah studi tentang perubahan, dan perubahan selalu melibatkan sebab akibat tertentu yang menghasilkan akibat tertentu. Misalnya, kolonialisme di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia menimbulkan kemunculan gerakan nasionalisme. Kebijakan eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan oleh penjajah memicu reaksi dari rakyat yang terjajah. Reaksi ini kemudian berkembang menjadi kesadaran nasional yang mendorong perjuangan kemerdekaan. Dalam skala global, kolonialisme juga menjadi salah satu sebab Perang Dunia II, karena persaingan antar negara penjajah menciptakan ketegangan internasional. Konsep sejarah yang keempat yaitu nasionalisme, yaitu adalah konsep yang memiliki arti mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sederhana, nasionalisme dapat dipahami sebagai rasa kebangsaan yang menempatkan kepentingan negara dan bangsa sebagai prioritas utama. Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap identitas dan keunikan yang dimiliki oleh suatu bangsa, termasuk budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi bersama. Dalam sejarah, nasionalisme seringkali muncul sebagai respons terhadap ancaman terhadap
identitas suatu bangsa, baik dalam bentuk penjajahan, penindasan maupun ketidakadilan. Di Indonesia, nasionalisme berkembang pesat pada awal abad ke-20 ketika bangsa ini menghadapi tekanan kolonialisme Belanda. Kesadaran akan perlunya persatuan dan perjuangan bersama untuk melawan penjajahan menjadi dasar tumbuhnya gerakan nasionalisme. Organisasi-organisasi awal seperti Budi Utomo yang didirikan pada 1908 menjadi tonggak awal kesadaran kebangsaan di Indonesia. Budi Utomo berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai cara untuk membangun bangsa yang kuat. Pada tahun 1923, Kongres Pemuda yang kedua menjadi momen penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Dalam kongres tersebut, para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang budaya masyarakat ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan semangat kebangsaan. Sumpah Pemuda mencakup 3 hal utama. Yang pertama itu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan komitmen para pemuda untuk bersatu melampaui perbedaan suku, agama, dan bahasa demi mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nasionalisme juga memainkan peran kunci dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pada masa penjajahan, semangat nasionalisme menjadi pendorong utama bagi para tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui organisasi-organisasi politik, pendidikan, dan kebudayaan, mereka menyebarkan gagasan nasionalisme yang mengunggah kesadaran rakyat akan pentingnya persatuan dan perjuangan melawan kolonialisme. Puncak dari perjuangan ini adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam konteks modern, nasionalisme juga mencakup upaya melestarikan budaya, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Seiring dengan perkembangan zaman, nasionalisme mengalami berbagai transformasi. Pada era globalisasi, di mana batas-batas antar negara semakin kabur, nasionalisme seringkali dihadapkan pada tantangan baru, arus informasi yang begitu cepat, budaya asing yang masuk, dan perubahan nilai-nilai sosial dapat mengikis rasa kebangsaan jika tidak diimbangi dengan penguatan identitas nasional. Oleh karena itu, nasionalisme di era modern harus lebih inklusif dan adaptif. Nasionalisme tidak hanya berarti cinta pada tanah air, tetapi juga mencakup upaya untuk menghargai keberagaman, mendukung keadilan sosial, dan memajukan bangsa dan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, nasionalisme memiliki dimensi yang unik karena bangsa ini dibangun di atas keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi cerminan nasionalisme Indonesia yang mengakui perbedaan namun tetap bersatu dalam satu bangsa. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni di tengah potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam menanamkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Kurikulum pendidikan di Indonesia dirancang untuk mengajarkan sejarah perjuangan bangsa, mengenalkan keberagaman budaya, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nasionalisme juga berperan dalam menjaga kedaulatan bangsa di berbagai bidang. Dalam aspek politik, tercermin dalam upaya mempertahankan integritas wilayah dan menjaga kedaulatan hukum. Dalam bidang ekonomi, nasionalisme mendorong pengembangan industri dalam negeri dan penggunaan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Dalam budaya, nasionalisme terlihat dalam upaya melestarikan warisan
seperti bahasa daerah, seni tradisional, dan adat istiadat. Namun, nasionalisme juga dapat menjadi pedang bermata dua jika dipahami secara sempit. Nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme dapat memicu konflik antar bangsa, intoleransi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, nasionalisme harus selalu dijaga dalam kerangka yang inklusif dan humanis. Yang kelima yaitu kemerdekaan. Dalam konteks sejarah, merujuk pada kondisi suatu bangsa yang berhasil melepaskan diri dari penjajahan atau dominasi kekuasaan asing. Kemerdekaan bukan sekedar pembebasan fisik dari kolonialisme, tetapi juga mencakup kebebasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa, kemerdekaan seringkali menjadi simbol kemenangan atas penindasan dan kebangkitan sebuah identitas nasional yang merdeka. Di Indonesia, kemerdekaan dicapai melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme yang berlangsung selama lebih dari 3 abad. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak dari perjuangan tersebut. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui perang fisik, tetapi juga diplomasi. Para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir memainkan peran penting dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di mata dunia, termasuk melalui konferensi Meja Bundar pada 1949. Namun, kemerdekaan bukan hanya berarti kebebasan dari penjajahan fisik. Kemerdekaan juga memiliki dimensi yang lebih luas. Secara politik, kemerdekaan berarti kedaulatan penuh bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Yang keenam yaitu kolonialisme. Kolonialisme adalah sebuah praktik dominasi yang dilakukan oleh negara kuat terhadap wilayah atau bangsa lain yang lebih lemah dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan wilayah tersebut demi keuntungan penjajah. Dalam sejarah, kolonialisme menjadi salah satu elemen utama yang membentuk dinamika global, terutama selama era ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat sejak abad ke-15 dan 16. Praktik ini menjadi bagian penting dari imperialisme di mana negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menguasai wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika. Di Indonesia, kolonialisme menjadi babak panjang dalam sejarah yang dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16, disusul oleh Belanda yang kemudian mendominasi selama lebih dari 3 abad. Penjajahan Belanda dimulai dengan pembentukan VOC pada awal abad ke-17 yang kemudian berubah menjadi penguasaan langsung oleh pemerintah kolonial setelah VOC bubar pada akhir abad ke-18. Penjajahan ini bertujuan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang melimpah di Kepulauan Nusantara. Kolonialisme membawa dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Secara ekonomi, sistem kolonial memusatkan produksi dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Salah satu kebijakan penting terkenal adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan pada abad ke-19. Sistem ini memaksa petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila di sebagian besar tanah mereka. Hasil dari tanam paksa ini kemudian diekspor ke Belanda untuk meningkatkan kekayaan negara penjajah. Sementara rakyat Indonesia menderita akibat kekurangan pangan, kemiskinan, dan beban kerja yang berat. Yang ketujuh, revolusi. Revolusi adalah istilah yang merujuk pada perubahan sosial, politik, atau ekonomi yang besar, cepat, dan radikal dalam suatu masyarakat atau negara.
Revolusi tidak hanya melibatkan perubahan dalam struktur kekuasaan atau pemerintahan, tetapi juga seringkali mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Dalam sejarah, revolusi seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem yang ada seperti ketidakadilan sosial, penindasan politik, atau ketidakmampuan negara untuk mengatasi krisis yang melanda. Revolusi biasanya terjadi ketika suatu negara mengalami kondisi yang sangat rentan terhadap perubahan besar, seperti peperangan, kemiskinan, atau krisis keuangan yang memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik. Salah satu contoh paling terkenal dari revolusi dalam sejarah adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini menggulingkan sistem monarki absolut yang telah bertahan selama berabad-abad dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis yang berakar pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Revolusi Prancis juga melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar bagi banyak gerakan hak-hak sipil di seluruh dunia. Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Prancis sangat mendalam dan menyentuh banyak aspek kehidupan termasuk hukum, pendidikan, dan organisasi sosial. Yang kedelapan yaitu fasisme. Fasisme adalah ideologi politik yang muncul pada awal abad ke-20 dan berkembang di beberapa negara yang mencirikan pemerintahan totaliter dengan kediktatoran partai tunggal. Ideologi ini menekankan nasionalisme ekstrim, otoritarianisme, dan penghapusan kebebasan individu demi kepentingan negara. Fasisme juga mengedepankan nilai-nilai militeristik dan rasialis serta mendukung ekspansionisme atau imperialisme. Fasisme memiliki dampak yang besar pada sejarah abad ke-20, menyebabkan peristiwa-peristiwa mengerikan seperti Perang Dunia II dan Holocaust, serta berkontribusi pada kekerasan, penindasan, dan penderitaan massal. Yang kesembilan yaitu komunisme. Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, tanpa kepemilikan pribadi, dan tanpa negara. Konsep ini berlandaskan pada gagasan bahwa semua sumber daya, alat produksi, dan hasil produksi seharusnya dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam masyarakat komunis tidak ada pembagian kekayaan atau kekuasaan yang tidak setara, dan setiap individu bekerja sesuai dengan kemampuannya dan menerima hasil berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kerja atau kontribusi yang diberikan. Akar filosofis komunisme dapat ditelusuri pada karya Karl Marx dan Friedrich Engels, terutama dalam De Communis Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1848. Dalam karya ini, Marx dan Engels menjelaskan tentang perjuangan kelas yang menjadi inti dari sejarah manusia. Menurut mereka, masyarakat berkembang melalui berbagai tahapan yang didorong oleh konflik antara kelas-kelas sosial yang dominan dan kelas-kelas yang tertindas. Marx memprediksi bahwa kapitalisme yang pada waktu itu sedang berkembang pesat di Eropa akan digantikan oleh sosialisme yang pada gilirannya akan berlanjut ke tahap komunis, sebuah masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Dalam sistem komunis, tidak ada lagi pemisahan antar kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Semua orang bekerja untuk kepentingan kolektif dan tidak ada individu yang memiliki properti pribadi. Sistem produksi dan distribusi barang dan jasa diatur oleh negara yang mewakili kepentingan rakyat. Pada akhirnya, negara itu sendiri akan memudar dalam tahap akhir komunisme karena tidak diperlukan lagi untuk menegakkan hukum atau melindungi kepentingan kelas tertentu. Sekarang kita masuk pada konsep sejarah yang ke-10 yaitu peradaban. Peradaban adalah suatu entitas kultural yang mencakup seluruh pandangan hidup manusia termasuk nilai, norma,
institusi, dan pola pikir yang berkembang dalam suatu masyarakat. Konsep peradaban lebih luas daripada kebudayaan karena mencakup segala aspek kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyangkut penilaian terhadap tingkat moral suatu masyarakat. Dalam konteks sejarah, peradaban mengacu pada tahap perkembangan yang lebih kompleks dalam bidang budaya, teknologi, dan struktur sosial yang mempengaruhi cara hidup suatu bangsa. Peradaban bukan hanya mengenai pencapaian budaya yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan literatur, tetapi juga melibatkan pencapaian dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya yang ke-11 yaitu perbudakan. Perbudakan adalah praktik sosial yang memaksa individu atau kelompok untuk bekerja tanpa hak kebebasan dengan kedudukan yang lebih rendah, bahkan dianggap sebagai properti atau barang yang dapat diperdagangkan. Secara mendalam, perbudakan bukan hanya soal fisik atau kerja paksa, tetapi juga merujuk pada hilangnya hak asasi manusia, di mana korban diperbudakan diperlakukan sebagai makhluk yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya. Praktik perbudakan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi bagian dari pembentukan berbagai peradaban di seluruh dunia, memberikan dampak besar pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam sejarah dunia, perbudakan telah memainkan peran penting terutama dalam memperkuat ekonomi peradaban tertentu dengan cara memanfaatkan tenaga manusia yang dipaksa untuk bekerja di sektor pertanian, konstruktif, dan industri lainnya. Yang ke-12 yaitu konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat penting untuk memahami perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Waktu bukan hanya menjadi penanda urutan kejadian, tetapi juga memberikan kerangka bagi sejarawan untuk menganalisis perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi sepanjang sejarah. Tanpa adanya pemahaman yang tepat mengenai waktu, kita tidak akan bisa menilai sejauh mana peristiwa-peristiwa bersejarah saling berhubungan dan bagaimana dampak dari suatu peristiwa terhadap perkembangan zaman berikutnya. Secara kronologis, sejarah dibagi menjadi beberapa periode seperti prasejarah, sejarah kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Pembagian ini memberikan struktur yang mendukung kita untuk menempatkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam konteks waktu yang lebih besar. Misalnya, periode prasejarah merujuk pada masa sebelum tulisan ditemukan, sementara sejarah kuno dimulai setelah manusia mulai menulis dan mencatat kejadian-kejadian penting. Abad pertengahan dan zaman modern selanjutnya menggambarkan perkembangan kebudayaan dan peradaban yang terjadi, dengan masing-masing periode memiliki ciri khas yang membedakannya satu sama lain. Yang ke-13 yaitu feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan gender serta hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep dasar feminisme berakar pada kesadaran bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi subordinasi, terpinggirkan, dan mengalami ketidaksetaraan jika dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Maggie Hume, terdapat 3 unsur penting dalam setiap gerakan feminis. Pertama, feminisme berasumsi bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, sementara struktur sosial ini cenderung lebih menguntungkan laki-laki. Kedua, konsep patriarki, yakni sistem dominasi laki-laki yang mendominasi lembaga-lembaga sosial, adalah dasar dari ketidaksetaraan. Yang ketiga, feminisme menekankan pentingnya pengalaman dan pengetahuan perempuan untuk membangun masyarakat yang lebih setara dan bebas dari diskriminasi seksualitas. Feminisme lahir sebagai respons terhadap sistem patriarki yang Feminisme lahir sebagai respon terhadap
sistem patriarki yang telah lama mengatur masyarakat dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah. Sejarah perjuangan feminisme berawal dari kesadaran bahwa perempuan tidak hanya terpinggirkan dalam struktur sosial, tetapi juga tidak diberikan akses untuk sama dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, feminisme tidak hanya berfokus pada hak-hak individu perempuan, tetapi juga berusaha mengubah struktur sosial dan budaya yang mendominasi kehidupan mereka. Yang ke-14 yaitu liberalisme. Liberalisme adalah sebuah paham politik yang menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan di bawah hukum. Dalam kerangka pemikirannya, individu dianggap memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dan hidup mereka, serta bebas dari intervensi otoritas yang tidak sah. Konsep ini berkembang pesat di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-19. Seiring dengan perubahan besar dalam masyarakat dan politik yang didorong oleh revolusi ilmiah, pencerahan, dan perkembangan kapitalisme. Sejarah liberalisme berakar pada periode pencerahan di Eropa pada abad ke-18 yang mendorong pemikiran rasional dan kritik terhadap struktur kekuasaan absolut yang selama ini mendominasi. Liberalisme kemudian menjadi ideologi yang berpengaruh dalam membentuk struktur politik di Eropa dan sekitarnya pada abad ke-19. Liberalisme mendorong banyak perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Ide-ide liberalisme sangat mempengaruhi revolusi industri yang menandai peralihan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan kapitalis. Dan yang terakhir yaitu konservatisme adalah konsep yang merujuk pada doktrin yang percaya bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan dalam perkembangan sejarahnya. Para penganut konservatisme berargumen bahwa perubahan sosial dan politik harus berlangsung secara bertahap dan hati-hati tanpa melupakan akar-akar sejarah yang telah untuk masyarakat tersebut. Dalam pandangan ini, peran pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan dan ketertiban sosial dengan membatasi campur tangan dalam kehidupan masyarakat, menjaga nilai-nilai tradisional yang telah teruji oleh waktu. Kemudian setelah itu konservatisme yang dijelaskan dalam video ini juga lebih berfokus pada analisis konsep-konsep abstrak dan ide-ide dasar yang mendasari pandangan manusia tentang dunia seperti kemerdekaan, nasionalisme, revolusi, atau kolonialisme. Pendekatan ini menganggap bahwa untuk memahami perubahan dalam masyarakat, kita tidak hanya perlu melihat fakta sejarah atau kejadian-kejadian empiris, tetapi juga harus menggali ide dan nilai yang mendasari fenomena tersebut. Dalam hal ini, konservatisme lebih berfokus pada proses intelektual yang digunakan untuk merumuskan dan mengeksplorasi ide-ide besar yang membentuk pandangan dunia manusia. Konservatisme mengajak kita untuk melihat gagasan-gagasan besar melalui lensa yang lebih mendalam yang tidak hanya mencakup tindakan konkret tetapi juga nilai-nilai filosofis dan ideologi yang melandasinya. Itulah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.